Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Salah satu pendekar dari Gunung Ayam harus merasakan sakit luar biasa akibat perbuatan Kiam Mo Chairli. Bagaimana nasib 5 pendekar dari Gunung Ayam ini selanjutnya? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Wajahnya kemerahan, segar seperti kembang mendapat siraman, berseri-seri, dan ketika dia mendekati 4 orang itu, mereka terbelalak penuh kengerian. Akan tetapi, wanita itu tidak menyerang mereka. Agaknya, dia sudah puas menghisap darah orang termuda tadi. Hanya kini, kedua tangannya bergerak-gerak dan sekali renggut saja, pakaian 4 orang itu telah koyak-koyak. Kemudian, dia bangkit berdiri dengan gerakan memikat seperti seorang penari telan. Dia membuka pakaiannya, menanggalkan satu demi satu sambil menari-nari. Sampai dia bertelan bulat sama sekali di depan 4 orang itu yang membuang muka dengan perasaan ngeri dan sebal. Kalian layani aku, puaskanlah aku, senangkan hatiku, dan aku akan membebaskan kalian berlima. Lihat, bukankah tubuhku menarik? Aku hanya ingin mendapatkan cinta kalian. Aku tidak menginginkan nyawa kalian. Cih, siluman betina, kau anggap kami ini orang-orang apa? Kami adalah murid Huang Sai Pai yang tidak takut mati. 1000 kali lebih baik daripada memenuhi seleramu yang terkutuk, melayani nafsu birahimu yang menjijikan. Kata 4 orang itu saling susul dan saling bantu. Kiam Mo Chairli tersenyum. Hihihi, begitukah? Kalau begitu, baiklah, kalian melayani aku sampai. Dia lalu membungkuk dan menarik lengan seorang di antara mereka. Kemudian menggunakan kuku jari kelingking kiri menggurat beberapa tempat di punggung dan tengkuk pria ini. Orang itu menggigit bibir menahan sakit. Akan tetapi karena dia tidak mampu mengerahkan singkang, dia tidak dapat melawan pengaruh hebat yang menggetarkan tubuhnya melalui luka-luka goresan kuku beracun dari kelingking itu. Mukanya menjadi merah, juga matanya menjadi merah, dan napasnya terengah-engah. 3 orang pendekar yang lain memandang penuh kekhawatiran dan kengerian. Tiba-tiba, wanita itu terkekeh, hihihihihi, menggunakan tangan membebaskan totokan, sehingga orang itu dapat menggerakkan kaki tangannya, dan terjadilah hal yang membuat 3 orang pendekar yang masih rebah lumpuh itu terbelalak penuh kengerian. Mereka melihat sute mereka itu seperti orang gila, menerkam dan mendekap tubuh wanita itu penuh gairah nafsu. Dengan mata terbelalak, mereka melihat betapa wanita itu menyambutnya dengan kedua lengan terbuka, bergulingan di atas rumput, dan tampak betapa wanita itu membiarkan dirinya diciumi, kemudian mengalihkan mulutnya yang lebar ke leher sute mereka. Mereka bertiga terpaksa memejamkan mata agar tidak usah menyaksikan peristiwa yang memalukan dan terkutuk itu. Mereka mengerti bahwa sute mereka melakukan hal terkutuk itu karena terpengaruh oleh racun yang diguratkan oleh kuku jari kelingking si iblis betina. Dan mereka tahu pula bahwa sute mereka yang diamuk pengaruh jahanam itu tidak tahu bahwa darahnya dihisap oleh wanita itu
yang seperti telah dilakukan pada orang pertama tadi, kini juga menghisap darahnya sepuas hatinya. Dapat diduga lebih dahulu bahwa 3 orang yang lain juga mengalami siksaan yang sama, tanpa dapat berdaya apa-apa, tanpa dapat melawan. Hal ini dilakukan berturut-turut oleh Kiam Mo Chai Li, dan 3 hari, 3 malam kemudian, dia meninggalkan tempat itu sambil menjilat-jilat bibirnya penuh kepuasan. Setelah dia melempar kerling ke arah 5 tubuh telanjang yang sudah menjadi mayat semua itu, bergegas dia pergi mendaki Jeng Huasan untuk mencari Sintong yang amat diinginkan. 5 orang Keisan Ngo Hohan itu mengalami kematian yang amat mengerikan. Tubuh mereka kehabisan darah, kulit mengeriput. Mereka seperti 5 ekor lalat yang terjebak ke sarang laba-laba. Dan setelah semua darah mereka disedot habis oleh laba-laba, mayat mereka yang sudah kering dan habis sarinya itu dilemparkan begitu saja. Gua Sin Leong, atau yang lebih terkenal dengan nama panggilan Sintong, pada pagi hari itu seperti biasa, setelah mandi cahaya matahari, lalu menjemur obat-obatan, dan tidak lama kemudian berturut-turut datanglah orang-orang dusun yang membutuhkan bahan obat untuk bermacam penyakit yang mereka derita. Sintong mendengarkan dengan sabar keluhan dan keterangan mereka tentang sakit yang mereka derita, menyiapkan obat-obatan untuk mereka semua dengan hati penuh belas kasih. Semua ada 11 orang dusun, tua muda, laki perempuan, yang memandang kepada bocah itu dengan sinar mata penuh kagum dan pemujaan. Baru bertemu dan memandang wajah Sintong itu saja, mereka sudah merasa banyak berkurang penderitaan sakit mereka. Seolah-olah ada wibawa yang keluar dari wajah bocah penuh kasih sayang itu, yang meringankan rasa sakit yang mereka derita. Tentu saja, hal ini sebenarnya terjadi karena kepercayaan mereka yang penuh bahwa bocah itu akan dapat menyembuhkan penyakit mereka, sehingga keyakinan ini sendiri sudah merupakan obat yang manjur. Dan bocah ajaib itu memang bukanlah seorang dukun yang menggunakan kemujizatan dan sulap atau sihir untuk mengobati orang, melainkan berdasarkan ilmu pengobatan yang wajar. Dia memilih buah, daun, bunga, atau akar obat yang memang tepat mengandung khasiat atau daya penyembuh terhadap penyakit-penyakit tertentu itu. Tiba-tiba terdengar nyanyian yang makin lama makin jelas terdengar oleh mereka semua. Juga Sin Leong, bocah ajaib itu, berhenti sebentar mengumpulkan dan memilih obat yang akan dibagikan karena mendengar suara nyanyian yang aneh itu. Akan tetapi, begitu kata-kata nyanyian itu dimengertinya, dia mengerutkan alisnya dan menggeleng-gelengkan kepala. Kalau hidup hanya untuk mengejar kesenangan, apapun juga tentu tidak akan dipantangnya untuk dilakukan demi mencapai kesenangan, kata Sin Leong. Hahaha, benar sekali Sintong. Untuk mencapai kesenangan harus berani melakukan apapun juga, termasuk bunuh para tamu-tamu yang tiada harganya ini. Terdengar jawaban dan tahu-tahu di situ telah berdiri Pat Yu Kai Ong. Sebagai lanjutan kata-katanya, tongkatnya ditekankan kepada tanah di depan kaki, lalu 5 kali ujung tongkat itu bergerak menerbangkan tanah dan kerikil ke depan. Tampak sinar hitam berkelebat menyambar 5 kali, disusul jerit-jerit kesakitan, dan robohlah berturut-turut 5 orang dusun yang berada di depan Sin Leong. Roboh dan berkelojotan kemudian tewas seketika,
karena tanah itu dan kerikil itu masuk ke dalam kepala mereka. Hihihi, kepandaian seperti itu saja dipamerkan di depan Sintong. Lihat ini. Tiba-tiba terdengar suara ketawa merdu dan tahu-tahu di situ telah berdiri seorang wanita cantik yang bukan lain adalah Kiam Mo Chaili. Dia menudingkan payung hitamnya yang tertutup itu ke arah para penghuni dusun yang berwajah pucat dan dengan mata terbelalak memandang 5 orang teman mereka yang telah tewas. Cuat, cuat, cuat. Dari ujung payung itu meluncur sinar-sinar hitam dan berturut-turut 6 orang dusun yang masih hidup dan menjerit dan roboh tak bergerak lagi. Leher mereka ditembusi jarum-jarum hitam yang meluncur keluar dari ujung payung itu. Sejenak, si Liong terbelalak memandang kepada kedua orang itu yang berdiri di sebelah kanan dan kirinya. Kemudian, dia memandang ke bawah, ke arah tubuh 11 orang dusun yang telah menjadi mayat. Gawat, yang ditakutkan akhirnya terjadi juga. Kakek sakti Pat Yu Kai Ong dan si wanita genit Kiam Mo Chaili muncul di hadapan Sin Liong. Bisakah Sin Liong terbebas dari mara bahaya ini? Temukan jawabannya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.